Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bersuka cita dan berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 9 Januari 2021, saya Pater Adityala SPD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan kata-kata dari Yohanes Pembaptis yang akan kita dengar dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes. Kata-kata Yohanes Pembaptis itu berbunyi demikian: ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saudara dan saudariku seiman, Yohanes Pembaptis sadar betul siapa dirinya ketika Yesus mulai dengan karyanya. Ketika Yesus mulai tampil depan umum, Yohanes sadar bahwa dia secara perlahan harus memberikan tempat pada Yesus, karena dia hanyalah yang menyiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Yohanes menyadari bahwa kalau Yesus diibaratkan dengan mempelai laki-laki, maka dirinya adalah sahabat dari sang mempelai yang ada dekat dengan sang mempelai dan yang harus bersuka cita karena sang mempelai laki-laki ini. Yohanes harus bersuka cita karena Yesus yang sudah ada di tengah-tengah mereka. Yohanes sadar betul sekali lagi siapa dirinya. Maka tidak heran dia menutup perkataannya, sabdanya dengan kata-kata yang luar biasa, dengan penuh kerendahan hati. Ketika dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, Yesus harus makin besar. Yohanes harus memberi tempat kepada Yesus. Tugasnya sudah selesai, boleh dikatakan demikian. Saudara dan saudariku seiman, terus apa yang bisa kita petik dari bacaan Injil, dari kisah tentang Yohanes Pembaptis? Apa yang bisa kita petik? Hemat saya ada 1-2 poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah poin bersukacita. Menjadi pengikut Tuhan Yesus harus membuat kita selalu hidup dalam sukacita. Harus membuat kita menjadi orang-orang yang bersukacita. Bersukacita karena kita mendapat anugerah iman, boleh percaya kepada Dia. Bersukacita karena kita diikut sertakan sekarang dalam tugas pewartaan misinya, misi Tuhan Yesus. Bersukacita karena Yesus selalu ada bersama kita, ada di tengah-tengah kita dan tidak meninggalkan kita sendirian. Saya kira alasan-alasan itu harus membuat kita sungguh menjadi orang-orang yang bersukacita, terutama sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama yang bisa kita renungkan. Yang kedua adalah soal kerendahan hati. Kita diundang untuk meneladani Yohanes Pembaptis yang begitu rendah hati. Dia sadar siapa dirinya. Yesuslah yang harus mendapat kemuliaan. Saudara dan saudariku seiman, dalam hidup panggilan kita sebagai murid Tuhan, dalam segala apa yang kita buat, dalam segala apa yang kita kerjakan, nama Tuhan Yesuslah yang harus dipermuliakan, yang harus menjadi semakin besar, dan bukannya nama kita. Kita hanyalah hamba-hambanya yang tak berguna. Nama Tuhan harus semakin dipermuliakan,
dalam hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang selalu penuh dengan sukacita, dan yang selalu penuh dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah iman yang sudah kami terima, yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar terus menyalurkan sukacita-Mu pada orang lain, dan semua apa yang kami buat Tuhan untuk kemuliaan-Mu semata. Bantulah kami, tolonglah kami. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua yang kita sayangi, keluarga kita, segala usaha kita diberkati dengan berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.